Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat penyayang, pengasih kepada kita, sehingga Allah selalu mengundang, menunggu, meskipun kadang manusia kita ini terlambat untuk melangkah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya mengajarkan bagaimana kita melakukan kewajiban, tapi Rasul juga mengajarkan bagaimana kita punya rasa ketika melakukan kewajiban tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah mendapati diri kita ketika melakukan ketaatan, melakukan amal baik, ibadah, terasa nikmat. Sujud pun terasa tidak mau diakhiri. Kadang air mata tidak terasa jatuh. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah rasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi saat itu Allah sebenarnya sedang memandang amalnya. Dan kemudian Allah berbisik bahwa amalmu aku terima. Inilah hikmah yang akan kita kaji malam hari ini. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan wujdanu samaratit ta'ah basyairul amilin biwujudil jazai alaiha ajilah. Didapatinya buah ketaatan di dunia ini itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beramal. Sebagai wujud bahwa nanti dia akan dibalas oleh Allah di akhirat. Artinya tanda amal diterima itu manakala ada buahnya di dunia ini. Tanda ibadah kita diterima kalau memunculkan buah di dunia ini. Karena tidak pernah ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kebaikan, amal soleh, kecuali kebaikan amal soleh itu adalah kembali kepada diri kita waktu di dunia ini. Dan baru nanti di akhirat Allah balas tanda diterimanya amal itu. Banyak orang yang melakukan amal, tapi ternyata hatinya masih kering. Rajin ibadah, tapi jiwanya lelah. Rajin zikir, tapi hatinya kosong. Maka ada satu pertanyaan yang ulama kemudian nyatakan tentang manisnya ketaatan. Apa itu manisnya ketaatan?
Apakah ketika melakukan taat ibadah itu merasa kita tenang? Tidak. Tapi lebih dari itu, ketenangannya adalah bahwa ketika dia melakukan ibadah ketaatan, jiwanya, hatinya merasa dekat dengan Allah yang diibadahi. Para ulama menyebut ini halawatut ta'ah, manisnya ketaatan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal apabila ada pada seseorang, maka orang itu merasakan manisnya iman. Iman punya rasa, ketaatan itu punya rasa. Banyak orang melakukan amal tapi tidak ada rasa. Meskipun syarat rukunnya terpenuhi, belum tentu diterima. Ini yang menjadikan kita, orang-orang yang melakukan amal, terus waspada terhadap amal-amal kita. Semakin rendah diri, semakin rendah hati di hadapan Allah, jangan-jangan amalnya itu adalah tidak diterima. Apa dalilnya? Allah berfirman di Al-Quran, walladzina yu'tu ma'atau wa qulubuhum wajilah wa innahum ila rabbihim raji'un. Orang yang telah memberi apa yang Allah beri, tapi hatinya wajilat, bergetar, karena tahu orang ini akan kembali kepada Tuhannya. Sayyidah Aisyah, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha sampai bertanya, ya Rasulullah, apakah orang itu habis melakukan zina, habis melakukan pencurian? Kata Rasul, bukan. Orang itu habis melakukan ketaatan, tapi hatinya bergetar, khawatir ketaatan, amal soleh ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun terjadi pada seorang sufiyah, Rabi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan yang terkenal dengan mahabbah, konsep cintanya. Cinta beliau kepada Allah sampai-sampai tidak ada ruang kebencian, termasuk kepada setan. Yang ada adalah hatinya bergemuruh dengan cinta kepada Allah. Ini adalah tahapan, jangan memaksakan diri. Kalau malam beliau menyatakan kepada Allah, ilahi ana rotin nujum wa namatil uyun wa ghallaqatil muluku abwabaha wa khala kullu habibin bihabibi wa hadza maqami baina yadaik. Duhai Tuhanku, bintang bergemintang, bersinar di langit, mata-mata sudah tertidur, para raja sudah mengunci pintu kerajaannya, para kekasih suami istri sedang bersua dengan kekasihnya. Inilah aku yang berada di hadapan engkau. Ini dendangan Rabi'ah al-Adawiyah, cintanya, ya habibal qalbi mali siwaka. Duhai kekasih hatiku, pada diriku tidak ada cinta selain engkau. Hanya engkau yang aku cintai. Rabi'ah al-Adawiyah segitu tekun ibadahnya, malam hari ketika tahajud, beliau nangis. Kenapa menangis? Kata Rabi'ah, saya khawatir ketika menyebut ya Allah, ternyata Allah menjawab, amalmu tidak aku terima.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bagaimana agar kita tahu bahwa amal kita itu diterima oleh Allah dan pasti nanti akan dibalas pahala oleh Allah. Perhatikan, ada dua istilah. Pertama, buah amal. Yang kedua, balasan dari Allah. Jadi tanda amal diterima itu satu, ada buahnya di dunia ini. Kemudian nanti di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah. Saya contohkan antara buah amal dengan pahala. Orang tua sebagai percikan kasih sayang daripada Allah, dia menasihati anaknya. Duhai anakku, sekolah yang benar, kuliah yang sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah selesai, Bapak akan kasih hadiah untukmu. Lalu anak ini semangat sekolah, semangat kuliah, sehingga kuliahnya sukses dan mendapatkan ijazah. Lalu setelah itu mendapatkan bonus daripada orang tuanya. Mana yang disebut buah amal? Sungguh-sungguh. Dalam belajar, dalam kuliahnya, yang dia kemudian akan mendapatkan kesuksesan. Belajar dan kuliahnya itu. Mendapatkan ijazah dari belajarnya itu. Itu namanya buah amal. Lalu pahala itu adalah bonus dari orang tua itu. Agar bisa dipahami oleh kita semua. Dan saya ngambil ini adalah dari penjelasan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah yang mensyarah kitab Hikam sampai 2.500 halaman, 5 jilid. Padahal Hikam itu tipis. Tidak ada 300 hikmahnya, tapi disyarahi sampai 2.500 halaman. 5 jilid. Al-Juz'ul Khamis. Sampai juz yang kelima. Mana buah amal kita di dunia ini? Masing-masing ada indikatornya. Buah ketaatan sholat misalnya, maka pada saat sholat, dia merasakan ketenangan, kedamaian. Berkhidmat kepada Allah, ini buah pada saat melakukan, dan buah setelah melakukan, menghindarkan diri dari kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi buah yang pertama daripada ibadah sholat, orang merasa tenang pada saat mendirikan sholat itu. Aqimis sholata li dzikri, nanti ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dirikan sholat untuk zikir kepada aku. Zikir itu menenangkan hati. Sholat bagian zikir, maka sholat akan memberikan kedamaian ke hati orang itu. Damai karena saat itu merasa dirinya dekat dengan Allah. Sehingga sholat itu bisa disebut dengan munajat. Nanti di Al-Fatihah itu ada pembagian antara wilayah bagian Allah sama wilayah manusia. Ketika alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, ini bagianku, hamidani abdi. Munajat, dialog, berbisik dengan Allah.
hambaku memujiku. Ketika Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin, yang merajai hari kemudian, Allah menjawab, ini di dalam hadis qudsi firman Allah, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Baru ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini bagianku dan bagian hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdi, kata Allah, ini bagianku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong, kata Allah, ini bagian hambaku. Apapun yang dia inginkan, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta, aku akan tunaikan. Sampai kemudian waladhdallin, ini adalah bagian hamba. Artinya sholat itu munajat, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidmat pada saat sholat. Maka setelah sholat, damai hatinya, indikator tanda atau buah daripada amal sholat itu. Setelah sholat, seseorang merasakan berat ketika mau melakukan kemaksiatan, berarti tercegah dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Indikator zikir, orang merasakan tenang hatinya, membangkitkan jiwanya, bukan hanya lisannya yang berzikir, tapi jiwanya bangkit karena selalu yang diingat adalah Allah. Merasa diawasi oleh Allah dengan zikirnya itu. Ini indikator buah daripada zikir. Buah dari taat haji, pada saat orang tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, saat itu tidak ada pandangan dunia itu. Dirasakan itu pada saat haji, maka setelah pulang haji, ini yang disebut dengan haji mabrur, maka dia tidak bisa ditundukkan dengan dunia. Karena amalan-amalan yang dilakukan di sana, orang meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah, meninggalkan daerahnya, semuanya ditinggalkan. Dalam rangka apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka aku tinggalkan semuanya itu. Hanya engkau yang aku datang. Ini buah daripada haji. Ketaatan haji. Buah daripada puasa, la'allakum tattaqun. Dia terjaga. Wikoya, takwa. Yang tadinya suka marah, setelah selesai puasa, rasa amarahnya berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Maksud saya marah yang negatif. Kalau marah yang positif, itu adalah dianjurkan oleh agama. Sehingga Allah ngasih hawa nafsu, di dalamnya ada amarah, tapi gunakan nafsu amarah itu sesuai dengan yang dirahmati Allah. Kalau keluarga kita dihina, kalau keluarga kita, agama kita dihina, maka saat itu muncul amarah yang dirahmati Allah. Kalau umat Islam diperangi, maka muncul amarah kita memerangi.
Kalau tidak ada marah memerangi, maka tidak ada peperangan. Meskipun umat Islam ditindas, diperangi, sudahlah, nggak boleh marah. Wah, padahal ini adalah nafsul amarah yang dibolehkan oleh agama. Cuma marah dengan yang tepat. Kalaupun dengan ucapan kalimatnya yang tepat, waktu yang tepat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu tidak pernah ada amal yang Allah wajibkan kecuali pasti ada buahnya. Karena kita ini hidup di dunia. Tambahnya keimanan, tambahnya keyakinan yang ditemukan oleh orang yang beramal, itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan itu, maka kita tidak merasa bahwa ini adalah kemampuanmu, tapi ini adalah diberi oleh Allah. Wilayah kita adalah usaha dengan niat yang tulus, syarat rukunnya terpenuhi, maka nanti Allah yang kasih rasa itu. Manisnya ketaatan, buah daripada amal itu, nanti Allah yang kasih. Bukan kita. Karena selama ini salah paham, orang kemudian merasa hebat bahwa saya itu karena rajin beramal, maka saya merasakan dekat dengan Allah, ini hasil usaha saya sendiri. Ini adalah bukan orang yang soleh. Dikiranya madu, tapi sesungguhnya itu adalah racun yang dibungkus dengan madu. Jamaah yang dirahmati Allah, selama ini manusia ingin tahu amal saya diterima atau tidak nanti di akhirat. Maka kata saya Ibnu Athaillah, lihatlah buah daripada amal, buah ketaatan, buah ibadah. Kalau muncul, itu kabar gembira. Allah kasih kabar gembira terhadap orang-orang yang taat, orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah, bahwa nanti akan diberikan pahala ajilah di akhirat nanti. Jadi mudah sekali siapa yang menemukan, mendapati buah amal di dunia ini, maka itu tanda amalnya diterima di akhirat. Kalau diterima, otomatis nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi tadi harus bedakan antara buah amal dengan pahala. Jangan langsung kita minta pahala, tapi lihat apakah ada buahnya. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, nanti kami akan hadapkan amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan, na'udzubillahi min dzalik, alias ditolak oleh Allah. Makanya ini muhasabah bagi kita ketika kita di dunia ini. Kalau belum muncul rasa nyaman dalam ibadah, rasa kenikmatan, sehingga merasa berat dari ibadah ke ibadah, maka kita minta sama Allah, ya Allah, berikan rasa nikmat itu kepada aku. Tapi manakala kita pernah mendapatkan rasa itu, yang akhirnya dari sholat ke sholat, dari ketaatan ke ketaatan, dari ibadah ke ibadah, kita menunggu, maka kita minta sama Allah, ya Allah, jangan pernah cabut rasa yang sudah kau berikan kepada aku.
Jadi ini rasa iman itu punya rasa, ketaatan itu punya rasa. Tahu. Yang ini akan menggelorakan orang. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baru wala najziyannahum ajrum bima ma'amilu. Kata Allah, siapa yang melakukan amal soleh, laki ataupun perempuan, dalam keadaan iman, maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Hidupnya penuh keberkahan, istrinya solihah, rizkinya. Kenapa? Karena memang dia melakukan amal itu didasarkan iman. Kenapa orang tidak mendapatkan kenikmatan ketika melakukan ketaatan? Padahal ini adalah buah taat, buah ibadah, samrat. Buah daripada amal baik. Cek. Jangan-jangan karena dosa yang belum ditaubati. Karena dosa-dosa kecil yang merasa dia aman, meskipun dia belum bertaubat. Ini adalah merasa aman istidraj. Nyaman, padahal ada dosa-dosa yang dia belum taubat kepada Allah. Ada orang yang merasa aman. Kemudian bisa jadi karena dunia. Saya contohkan, orang yang biasa dikasih makanan instan, dia merasa nikmat dengan makanan instan itu. Lalu ketika dikasih makanan sehat, dia tidak merasakan nikmat. Pertanyaannya, apakah dari makanannya? Dari merasakan seringnya menikmati makanan instan. Ada orang yang merasa enjoy begadang untuk hiburan, main gaple, bermain medsos, berlama-lama di sana. Lalu ketika azan dikumandangkan, dia tidak datang ke masjid. Kalaupun datang, kenapa saya tidak mendapatkan kenikmatan? Jangan-jangan terlalu sering menikmati hiburan-hiburan keduniawian itu. Seperti seorang yang merasakan nikmatnya makanan instan. Kan itu segera. Kuncinya adalah kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara sama Allah, ya Allah, saya sudah lama puluhan tahun melaksanakan sholat, tapi saya tidak merasakan ketenangan. Banyaknya sholat, tapi ternyata hati saya juga capek, lelah. Lapor ke Allah. Minta kita semua ini. Saya, bapak-bapak. Yang kedua, kita tinggalkan penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati itu menutupi rasa. Sombong, hasud. Kayak itu tidak ada orang yang beramal itu sombong. Itu adalah racun yang seakan-akan dibungkus dengan madu. Bahaya itu bukan orang yang dalam spiritualitasnya, tapi bahaya itu orang yang mengklaim bahwa dirinya punya spiritualitas yang tinggi.
Orang boleh punya kedalaman rohani, tapi kalau mengklaim, ngaku-ngaku, sesungguhnya itu bukan buah ketaatan. Itu adalah racun yang dibungkus dengan madu. Dikiranya madu, tidak tahunya karena tidak pernah ada contoh. Bahkan tadi ayat itu, orang itu habis melakukan ketaatan, tapi hatinya gemetar, wajilat, takut kepada Allah. Jadi penyakit hati itu. Yo, kita kemudian ke duniawi. Pertama, zuhud, meninggalkan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, zuhud fadl, meninggalkan hal-hal yang halal. Awas, meninggalkan hal-hal yang halal ini bukan berarti mengharamkan yang halal. Sama seperti orang punya penyakit, ini halal, tapi dia tidak makan. Begitu juga kita dalam rangka mensucikan jiwa kita ini, tidak semua yang halal itu kita makan. Jangan sampai ngomong, ini kan halal, makan aja semuanya. Karena banyak makan, banyak tidur, mengeraskan hati kita. Sehingga qalilut ta'am atau qillatut ta'am, secukupnya saja makan itu. Ini bagian daripada menundukkan hawa nafsu oleh para sufi, orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya agar lebih dekat dan dekat lagi dengan Allah. Perlu mendidik nafsunya, nafsu makan yang halal, maka ini juga dikurangi. Awas, dikurangi lalu secukupnya, jangan sampai kemudian kelaparan. Jangan sampai menyiksa diri karena agama tidak memperbolehkan itu. Ya. Sehingga nanti kalau sedikit makan, sedikit tidur, akhirnya sahar, begadang munajat dengan Allah pada saat malam. Karena seorang muslim itu malamnya seperti rahib, siangnya seperti harimau. Jadi malamnya munajat dengan Allah luar biasa, seperti Rasul sampai kakinya bengkak. Tapi kalau siang, Rasul menjadi panglima perang, mengurus negara, mengurus masyarakat, ekonomi sosial. Inilah ciri orang yang beriman. Jadi zuhud terhadap yang halal. Nanti yang ketiga, zuhud terhadap yang tercela. Selamat kita, zuhdus salamah. Artinya kalau itu syubhat, maka tinggalkan. Sesuatu yang sia-sia tinggalkan. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Orang yang bahagia mukmin itu orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Ini namanya warok, menjaga diri dari perbuatan syubhat karena kehati-hatiannya. Nanti Imam Zunnun al-Misri itu panjang sekali. Beliau menyatakan aslut ta'ah al-waro. Pangkal ketaatan itu waro, kehati-hatian. Wa aslul waro at-taqwa. Dasar daripada waro, kehati-hatian itu adalah takwa, takut kepada Allah. Wa aslut taqwa muhasabatun nafas. Dasarnya orang bisa takwa itu karena dia muhasabah diri, evaluasi diri.
Wa aslu muhasabatin nafsi al khauf war roja. Pangkal dasar daripada muhasabah diri itu merasa takut dan harap kepada Allah. Jadi ada rasa takut, ada harap kepada Allah. Khauf dan roja. H2C. Harap-harap cemas. Wa aslul khaufi war roja al wa'du wal wa'id. Dasar daripada takut dan harap itu karena teringat akan janji dan ancaman Allah. Ada janji anugerah Allah, ada ancaman siksaan Allah. Orang kemudian jadi takut, tapi ada harap. Dari takut dan harap, orang kemudian muhasabah itu. Muhasabah takwa, takwa kemudian warok, dia taat. Wa aslul wa'di wal wa'id, pangkal daripada janji dan ancaman, azamu ajza, yakni besarnya agungnya nanti balasan dari Allah. Balasan kebaikan ataupun balasan kemaksiatan. Wa aslu dzalika al-fikru wal ibratu. Pangkal semuanya ini, kata Imam Dhunnun al-Misri, seorang sufi, bukan Dhunnun al-Misri ya, Haris al-Muhasibi maksudnya. Sehingga namanya muhasibi karena dia muhasabah diri. Pangkal semuanya itu adalah al-fikru wal ibratu. Berfikir, tafakkur, dan mengambil pelajaran. Nah, Haris al-Muhasibi ini, beliau 3 abad sebelum Imam Al-Ghazali. Ternyata Imam Al-Ghazali dalam mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu terpengaruh metodologinya dengan Haris al-Muhasibi. Padahal 3 abad berikut. Baru nanti isi kitab Ihya itu dari Abu Thalib al-Makki. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita taat, kalau kita rajin sholat, belum muncul rasa, jangan putus asa. Barangkali kita masih perlu mengetuk lebih keras. Nanti baru Allah akan bukakan. Karena kita hanya punya kewajiban mengetuk, yang membukakan adalah Allah. Kita punya kewajiban menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, jangan sampai dicampur dengan riya, maka nanti Allah yang akan kasih rasa itu. Ini penting, karena ini pertanda amal kita diterima oleh Allah. Jamaah, kalau suatu saat nanti, ketika kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada harta, tidak ada jabatan. Saat itu kita sendirian. Lalu Allah bertanya, mana amalmu? Bagaimana ketika kamu melakukan amal? Bagaimana ketika melakukan ibadah? Lalu ada yang jawab, saya tidak merasakan kenikmatan ibadah sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa ruginya orang ini. Karena dia tidak meneropong amal-amal ibadahnya, sehingga lewat ilmu saat ini kita dapatkan. Sehingga nanti suatu saat ketika kita dihadapkan pada Allah, maka mudah-mudahan yang kita jawab, ya Allah, saya pernah merasakan itu ya.
betapa nikmatnya sujud kepada Engkau, betapa nikmatnya sedekah yang kami berikan infak untuk masjid ini. Karena saya membayangkan bahwa masjid ini adalah menjadi tempat sujud yang nyaman, tempat tidak terasa air mata menetes di karpet masjid ini, tempat doa-doa dipanjatkan. Maka setiap tetesan air mata, setiap panjatan doa, setiap sujud yang dilakukan di masjid ini, maka itu akan mengalir menjadi amal jariah kita. Meskipun nanti ketika kita sudah tiada. Itu yang disebut dengan amal jariah. Jamaah yang dirahmati Allah, mohonkan kita kepada Allah agar rasa yang pernah dikasih, rasa kenikmatan ibadah, nikmatan taat, maka kita minta sama Allah, jangan pernah cabut ya Allah. Kalau belum kita dapatkan, maka kita mohon kepada Allah dengan cara kita terus penuhi syarat rukunnya dalam ibadah, dan kita jangan hanya ibadah lahir, tapi batin kita juga di bawah. Jangan bilang bahwa organ tubuh kita sudah sehat, tapi sesungguhnya di balik organ itu ada ruh. Ruh inilah ruh keikhlasan. Amal tanpa keikhlasan itu bagaikan rangka patung yang akan hancur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi inilah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ketika orang-orang yang melakukan amal, ketaatan, ibadah, lalu mereka menemukan dalam ketaatannya itu di dunia ini tambahnya keimanan, keyakinan, waladzidil kurbi, merasakan lezatnya dekat dengan Allah, maka itu pertanda bahwa dia nanti akan mendapatkan balasan di daril akhirah, di negeri akhirat, bi annaha maqbulah indallah, bahwa sesungguhnya ketaatannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan buah ketaatan itu kepada kita, buah ibadah, buah amal baik itu, sehingga ini pertanda amal kita diterima dan nanti akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.